Oke. Coba yang ini. Masuk nggak? Ah ya. Nah, oke, udah masuk. Oke, makasih. Ya, Om Lu. Sebelah Ini yang benar tampilannya begini nih, begini bisa. ya langsung tabel ya. Tadi ada yang hilang Langsung satu tabel. tabelnya. Nah, nah, kemudian baru kita perintahkan di sini. Buat 5 soal tentang kata surya misalnya. Enter. Ya, jadilah soal kita. Ya, ini kita nyuruhnya. Nah, ini kalau tampilan apa namanya? Tampilan tabel dan tampilan seperti ini. Lalu yang tabel itu gunanya untuk apa, Bu? Yang tabel ini nanti akan kita kopikan ke template, ya. Template-nya maksudnya gimana sih? Nah, sekarang kita lihat dulu ke sini, Bapak Ibu. Kita ke quizzes. Kita ke quizesnya. Kemudian ya template seperti ini, Bapak Ibu. Nanti ya. Lalu ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya itu dari sebentar ini quizzes saya. Oh, ini nih. Ya. Itu kita misalnya kita membuat konten baru ya. Membuat konten baru, kemudian buat quiz. Ya, buat quiz. Kemudian kita lihat di sini bawah ini Bapak Ibu, itu ada import pertanyaan. Import pertanyaan ini kita klik Excel-nya. Kita klik Excel-nya, kemudian kita unduh contoh template. Unduh contoh template ini maksudnya apa? Ada format tertentu yang disediakan oleh Quizzes. Kemudian yang kita tinggal unggah ke sana sehingga soal itu nanti tinggal dengan mudah bisa dibuat. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini template ini yang harus kita ikuti nantinya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita ke apa namanya nih? Ke ChatGPT-nya. Kita ke ChatGPT-nya, adanya di sini. Nah, ini tinggal kita yang kita lihat apa Bapak Ibu? Yang kita lihat itu adalah tabel ini. Kita lihat tabel ini. Nah, kemudian kita blok saja. Ya, kita blok sampai ke bawah sampai soal yang tadi kita suruh. Ya, tapi yang sampai sini aja, yang ada di blok saja gitu. Kemudian kita copy, kemudian kita ke Excel-nya. Nah, kemudian kita klik di sini nih. Nah, tadi tabelnya ada berapa? Kita lihat tabel ke samping itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Nah, maka kita klik di sininya. Ini kan 1 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, soalnya 5 plus perintahnya tadi 1 di atas jadi 6. Kemudian kita kita paste. Nah, nanti di sini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita ambil tadi. Ya, kemudian kalau di sini kalimatnya ada yang terpotong, tinggal Bapak klik double, nanti akan muncul kalimat soal yang lengkap seperti itu Bapak Ibu. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita sesuaikan. Ini sudah betul belum nih? Ini maksudnya Pak. Kita lihat dari kiri, question type ini adalah kalimat soal. Kemudian question type ini berarti bentuk soalnya multiple choice. Pilihan 1 ini, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5 kosong karena kita hanya mengambil ini. Kalau kita nanti ingin menggunakan 5 pilihan, maka kita tambahkan dengan 5 pilihan. Kemudian kuncinya ini Bapak Ibu, 1 ini berarti ya ini, option 1 ini pilih kuncinya. Kalau 4 berarti option 4. Nah, seperti itu. Pak Aziz, mohon maaf, ini Bapak lagi yang mana ya Pak? Soalnya nggak kelihatan. kelihatan. Nggak kelihatan baik. Kamu di sini sedang mengira-ngira, kira-kira sedang berada di mana? Sorry. Iya, Siap-siap baik. Kang. Oke. Terima kasih diingatkan. Nah, ini di sini ya.
Ibu tampil seperti ini. Ini setelah kita kopas tadi dari tabel yang ada di ChatGPT. Kita klik ke sini, jadi tadi di tabel itu kita hitung ke sampingnya berapa kolom, kemudian ke bawahnya kan 5 soal. Nah, jadi jangan sampai kita klik berhenti di kolom satu kolom, kemudian kita paste, nanti nggak jadi. Nah, kemudian contoh yang di atas ini kan contoh soal. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Delete row. Ya, sehingga ini naik semua ke sini, mapet. Ya. Nah, kemudian ini kita simpan. Kita simpan ini aja supaya nama filenya itu agak beda, maka kita mudah mencarinya pakai yang ini aja. Saya simpan di, misalnya di sini di download. Kemudian di sini ya, supaya agak beda, mudah mencarinya, misalnya contoh ya. Kemudian save. Ya, ini sudah tersimpan dengan nama file ini. Selanjutnya kita kemana? Selanjutnya kita ke quizisnya. Ya. Minta tolong lagi kalau misalnya nggak nampak. Nah, tampil quizis nggak apa-apa, Ibu? Belum ya. Baik. Nah, sekarang tampil ini. Setelah tadi dari memperbaiki template di Excel, maka kita ke sini, Bapak Ibu. Kita ke impor pertanyaan dari Excel. Nah, caranya adalah kita tinggal klik ini, klik sini, kemudian nanti akan mencari ini. Kita tadi dia adanya di mana? Ya, ini yang tadi kita perbaiki, klik filenya, kemudian open. Atau mau disyarat dari kiri ke kanan, silakan, bisa aja. Ya, akan muncul ini, masuk ya, kemudian kita import. Ya, Bapak Ibu, sudah selesai ya, sudah berhasil masuk semua ini. Soalnya sudah masuk ke sini, sudah masuk jadi soal kita. Tapi tetap Bapak Ibu nanti mengedit lagi, melihat lagi apakah jawabannya sudah betul, apakah kalimat soalnya sudah bagus misalnya, apakah waktunya sudah cukup, atau apakah poinnya perlu diperbaiki atau enggak. Nah, ini berarti sudah masuk semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian akhirnya gimana Bapak Ibu? Kasih judul nih Bapak Ibu. Kuis belum berjudul kan, kita beri judul. Misalnya Tata Surya. Ya, bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian ini visibilitasnya private atau umum, ya udah. Misalnya kita private apa? Tapi harus super ya. Jadi kalau kita masih akunnya belum super, maka kita public aja. Kemudian simpan. Oh ya, ini kita kasih gambar biar kelihatan. Ya, bisa ngambil dari yang sudah disimpan, itu kita mencari secara online misalnya. Ya, misalnya Tata Surya. Nah, misalnya kita ambil gambar ini. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita harus cari lagi yang lain. Ya, masih muter-muter. Ya, oke, berarti kita klik simpan ya. Atau bisa pindah. Kita tunggu sebentar sampai gambarnya masuk. Kalau sudah masuk berarti kita klik simpan. Ya, simpan lagi. Nah, maka di sini sudah lengkap, soalnya sudah ada, kemudian gambarnya sudah ada, kemudian nama filenya juga sudah ada. Kemudian kita simpan, klik sebelah kanan atas ini ada klik simpan. Ini berarti kita menyimpan keseluruhan soal tersebut dan itu siap untuk dimainkan. Ya, demikian Bapak Ibu. Mohon maaf untuk penjelasannya apabila tadi banyak kendala. Jadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana memanfaatkan AI di kuis
di Quizzes untuk membuat soal, kemudian mengunggah file, kemudian yang terakhir adalah menggunakan chat GPT. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nur Hasanah. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Rofik atas ilmu barunya ya Bapak Ibu. Ini AI, Artificial Intelligence ya, yang memang sangat banyak sekali membantu kita ya untuk meringankan pekerjaan para guru, terutama dalam pembuatan soal-soal di Quizzes nanti ya. Bapak Ibu bersabar untuk AI-nya di akun masing-masing. Saya sudah dapat, tapi Ibu Dia dan Pak Rofik belum, karena memang belum semua ternyata ya. Jadi di sini Quizzes tidak melihat siapa-siapanya, tapi karena memang sistemnya ya. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan di ini, mungkin berapa menit ya untuk sesi tanya jawabnya? Mungkin bisa langsung Bu, karena memang di sini sudah ada pertanyaan dan kami sudah saling menjawab di kolom chat ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ya. Tapi satu boleh ya dari saya? Boleh, ya? boleh. Ya, udah, boleh. Apakah kita perlu punya akun chat GPT-nya untuk mempermudah nih? Kita harus login dulu ke chat GPT-nya, atau memang nanti aja yang ada di Quizzes gitu? Ya, untuk GPT, chat GPT itu kan adanya di luar Quizzes. Oh, di luar ya? Betul. Jadi berbeda rumah ya, beda rumah dengan Quizzes. Jadi kalaupun kita punya akun juga nggak apa, bagus aja gitu ya. Artinya itu kan free juga seperti itu, Bu. Ya, tapi tidak menggosip dengan chat GPT ya Pak? Ya, betul. Saya bisa loh tanya sama chat GPT-nya nanti, di mana Pak Arizal Muhaimin Yunus misalnya tinggal, berapa istrinya, ayo. Oke, luar biasa ya. Kira-kira jawabannya apa ya, Bu ya? Iya, tapi kan harus di cross check, ingat ya Pak ya, harus di cross check kebenaran jawabannya. Oke Bapak Ibu ya, demikian tadi tentang chat GPT atau si Ibu AI ya, bergabung dengan Quizzes. Jadi kita bersyukur sekali lagi Quizzes sudah mendapatkan teman baru nih ya. Kemarin sudah sinkron dengan ID Belajar, sinkron dengan Canva, sinkron dengan yang lain-lain gitu ya. Sekarang sinkron dengan AI. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Ajis ya. Terima kasih Pak Ajis. Untuk selanjutnya kita panggil narasumber kita kedua. Panggil atau apa nih ya? Nggak perlu panggil kali ya. Yang tadi itu are you ready gitu ya. Miss Nurbianti dengan tema Hyper Mode in Quizzes. Oke, teachers, are you ready with our tema here? Ready. Hyper mode ya. Ada yang tahu artinya paper nggak ya? Pasti tahu ya. Oke, coba di chat. Paper aja dulu artinya apa ya? Saya brainstorming dulu nih buat Bu Dwi. Saya membantu sedikit karena saya punya salah dengan Ibu Dwi. Kalian minta maaf. Jadi ini kertas ya Bapak Ibu. Oke, pinter semuanya ya pastinya. Oke, terima kasih. Kita sambut Bu Nurdwiyanti ya. Silakan Bu Dwi. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Wah, semangat sekali ya. Luar biasa nih Bu Nur Hasanah. Tadi untuk yang chat GPT masih penasaran nih Pak Ajis ya, tapi insya Allah nanti akan berlanjut ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena kita materi ini cukup padat dan kita padatkan. Nah, ini terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Bu Nur Hasanah, yaitu kita akan memasuki materi pelatihan mengenai paper mode ya. Tentunya kemarin juga sudah ada tayangan YouTube yang ditampilkan oleh Pak Rizal juga Bu Dia, seperti apa sih paper mode itu ya. Nah, paper mode itu sama halnya ada dalam akun Quizzes, dan ini sifatnya pembelajarannya berbasis offline ya. Offline itu dalam artian tidak semua siswa atau peserta yang mengikuti Quizzes tersebut tidak harus menggunakan gadget. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Quizzes. Tanpa berlama-lama, mungkin kita akan langsung saja ya Bu Nur Hasanah ya. Kita akan langsung buka seperti apakah
paper mode itu, silakan kepada seluruh peserta bisa langsung membuka quizisnya ya. Ini saya akan share screen. Bentar, ini saya tutup dulu ini. Nah, ini akun kuisis saya sudah tampil ya. Sudah ada Ibu. Oke, sudah ya. Kemudian ini adalah tampilan yang ada di gadget yang sebelahnya. Nah, ini seperti ini tampilan yang di gadget atau yang ada di handphone. Nah, ini tentu saja dalam proses pembuatan dalam penggunaan aplikasi Quizzes dengan menggunakan paper mode itu ada dua device yang harus kita gunakan. Yang pertama itu adalah laptop kita untuk mengaktifkan, kemudian untuk proses scan-nya itu adalah dengan menggunakan gadget. Nah, tentu saja semua siswa harus kita siapkan dengan kertas seperti ini. Ini adalah kertas barcode ya. Kertas barcode ini tampak ya? Terlihat tidak, Bu? Kurang tinggi, Bu, kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Ya. Kurang tinggi. Sepertinya saya harus pakai ini ya. Iya, ini nanti saya share aja ya. Kita share aja barcode-nya. Ada paper barcode-nya yang bisa di-share oleh Bu Dia atau Bu Erna atau Bu Nur ya. Nanti kepada peserta. Ini ada modelnya model seperti barcode ya. Jadi ada kode-kode gambar-gambar tertentu yang memang harus yang dapat digunakan oleh peserta didik. Namun untuk paper mode ini, nah ini untuk paper mode ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda saja. Jadi tidak bisa untuk pertanyaan-pertanyaan seperti esai atau drag and drop, menjodohkan. Nah, itu tidak bisa. Itu jika kita memang ada akun super ya, yang sudah memiliki beragam fitur pertanyaan yang kita buat, otomatis itu paper mode itu akan menyeleksi jenis pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan menggunakan paper mode ini. Nah, di sini caranya sebenarnya mudah ya. Kita akan langsung kepada bentuk soal yang sudah kita siapkan. Ini ada soal yang memang sudah saya buat di perpustakaan saya. Ada beberapa soal seperti IPA, kemudian ada ciri makhluk hidup dan beberapa presentasi yang lainnya ya. Karena kita di sini akan menggunakan paper mode, maka saya akan ambil salah satu soal di sini. Sebentar. Oke, ini mainkan. Ini akan tampil seperti ini. Yang di sebelah ini adalah tampilan device ya, tampilan yang ada di handphone kita. Di sini adalah tampilan yang di handphone kita. Nah, jika sudah membuka masing-masing quizzes dari para peserta, maka kita akan langsung kepada bagian ini. Ada sesi langsung, kemudian ada tugaskan, dan ada mode kertas. Maka kita tinggal pilih opsi mode kertas. Ya. Nah, di sini akan ada yang harus kita centang ya. Tentunya harus kita centang. Pertama adalah print QR untuk siswa. Nah, ini nanti bisa kita unduh. Kemudian nanti hasil printnya itu kita bagikan kepada peserta didik. Ya, tapi sebelum dibagikan ini tentu saja ada opsi-opsi atau ada yang harus kita lakukan dulu. Kemudian kita juga harus menyiapkan salah satunya adalah aplikasi yang terinstall di handphone kita atau di gadget kita. Kenapa? Itu adalah fungsinya untuk nanti men-scan barcode yang sudah diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, nah kita di sini ada bagian opsi tugaskan. Kita klik ya, kita pilih. Nah, kita bisa membuat kelas. Bisa membuat kelas. Kalau memang kita sudah ada kelas ya kita lanjutkan, tapi jika memang belum ada kelasnya kita tinggal membuat kelas. Di sini ada opsi buat ya. Kemudian kita buat kelas, misalkan di sini kelas latihan. Kelas latihan, kemudian kita ketik nama pesertanya. Jika memang sudah ada dalam format biasanya dalam Excel ataupun dalam Word ya, kita tinggal copy kemudian paste langsung pada kartu atau nama peserta pemain di sini. Saya akan tulis namanya, yang pertama adalah Budia. Kemudian yang kedua adalah Bu Nur Hasanah ya. Bu Nur. Barcode-nya bisa saya bawa ke Alfa nggak? Oh, barcode-nya tidak bisa, Bu. Karena barcode-nya itu
hanya terdiri dari opsi-opsinya tuh hanya A, B, C, D. Tidak bisa. Kalau memang bisa, saya juga mau, Bu. Banyak. Ada 60 halaman. Aku itu bekerja sebagai data scientist, jadi bukan sebagai analis. Tapi mungkin yang bisa share ini adalah ada Kenapa? Bocor tadi, Bu. Oh, oke. Saya kira ada yang bertanya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Bu Erna. Kebetulan saya yang disediakan di sini ada 4 paper ya. Ada 4 paper. Kemudian selanjutnya adalah di sini Pak Rizal ya. Nah, ini ada 4. Kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan, barulah kita mulai. Kita pilih opsi mulai. Nah, nanti kita cek di device kita apakah sudah terkoneksi atau tidak. Ini bagian device kita, ya. Ini akan menunggu perangkat untuk memulai. Jadi kita tinggal membuka aplikasi di sini. Ya, saya akan refresh dulu sini. Sebentar. Ini di device kita karena sudah dibuka ya. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Berarti sudah ada koneksi antara yang ada di laptop ya dan di device yang kedua yaitu handphone kita. Kita tinggal klik. Sebentar. Kita tinggal klik. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah mulai muncul, agak sedikit loading ya, Mutia. Sudah tampil ya? Oke, sebentar. Nah, ini sudah tampil. Hitungan 1, 2, 3. Nah, ini tampilan yang di sebelah sini, ini adalah tampilan yang ada di laptop kita. Sementara yang ini adalah tampilan yang ada di gadget kita. Ini nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan di sini. Pertanyaan yang ada di laptop kita. Ini kebetulan masih agak sedikit lama, agak sedikit loading ya. Kita tunggu. Ada sedikit loading karena mungkin 2 gadget ya, Bu. Iya, saya pakai ada di beberapa device. Nah, ini sudah muncul ya pertanyaannya ya. Ini sudah muncul pertanyaannya. Kemudian ada di bagian bawah ini adalah memindai respon. Nah, ini memindai respon. Kita hadapkan bagian kamera kita itu yang bagian belakang kepada siswa. Nah, nanti siswa itu setelah dibagikan paper ini, ya, mereka harus memilih jawaban yang tepat. Dan tentu saja kita beritahu sebelumnya, itu ada bagian-bagian dari barcode itu, ada seperti A, B, C, itu yang harus kita kondisikan. Sebentar saya akan coba bagikan ini ya. Jadi ketika A itu posisinya berputar searah jarum jam, kemudian B, C, dan selanjutnya. Nah, nanti anak cukup memutarkan kertasnya ini saja ketika dia merasa jawaban yang dianggap benar. Oke, kita akan coba. Sekarang saya akan memindai respon ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan saya. Ini adalah barcode-nya. Maka akan muncul nama Budia. Ya, sesuai dengan tadi data. Sekarang yang kertas yang kedua, kita akan cek, dipaskan. Bentar, ini agak lama ya loadingnya karena ada 2 device yang saya pakai. 3 bukan, Bu? Sama 1 lagi laptop Ibu. Iya, 3 malah. Aduh, sebentar. Agak lama ya. Nah, Pak Rizal tadi sudah menjawab. Ya, karena koneksinya agak jelek ya saya. Nah, ini kita tunggu. Ini tanggapan-tanggapan ini akan muncul sesuai dengan nama siswa yang sudah tadi kita save di awal ya. Ini akan muncul 2 tanggapan. Dan ada satu hal lagi, ketika kita menampilkan barcode kepada siswa itu hendaknya diberitahu jangan sampai nanti flash dengan cahaya ya. Itu akan berpengaruh kepada barcode yang terbasa atau terdeteksi. Dan upayakan juga posisi kertasnya itu menghadap ke depan. Jadi jangan sampai bertekuk seperti itu. Nanti akan tidak terdeteksi. Nah, ini karena kebetulan device-nya agak sedikit ini ya. Jadi yang kedeteksi agak lama juga. Nah, kita anggap saja sudah selesai ya. Tadi sudah muncul nama-namanya. Setelah selesai,
Kita langsung tanggapannya. Nah, ini pada bagian samping ini kita bisa melihat beberapa tampilan peserta yang memang tadi sudah kita save ya pada di awal paper mode kita akan dimulai. Kita langsung, agak sedikit lama juga ini loadingnya. Sebentar. Iya nih, harus ini dulu, coba model offset. Saya tutup dulu yang ini. Saya harus ada 2 device yang dipindahkan. Wah, ada gangguan nih. Izin bertanya boleh? Ya, kita silakan Pak. Untuk card tadi itu, apakah di per kuis yang ingin kita lakukan atau hanya satu kali saja? Untuk semua kuis. Untuk paper ini ya Pak ya, untuk papernya sendiri, itu bisa untuk 1 kali saja Pak, cukup 1 kali itu bisa berlaku untuk semua kuisis. Bahkan bisa misalkan ada beberapa kelas, itu bisa digunakan oleh beberapa kelas sekaligus. Jadi berlaku untuk 1 kali print aja untuk semuanya. Untuk kuis lain berarti kita mulai print baru. Tidak usah Pak, cukup dengan menggunakan kertas yang tadi sudah kita print sekali aja. Sejumlah siswa yang ada di kelas, kalau memang di kelas itu ternyata paralel ya Pak ya, misalkan Bapak ada di kelas fisika A atau fisika B, ada satu kelasnya itu ada 60 siswa, bisa saja itu kertas yang kita siapkan di kelas A itu digunakan di kelas B. Jadi cukup 1 kali kertas itu kita print untuk beragam pertanyaan pada kuis, khususnya yang pilihan ganda ya, karena tidak bisa kalau untuk yang esai itu tidak bisa. Gitu. Untuk materi baru misalnya. Iya, bisa. Cukup 1 saja. Dengan kita datang. Betul, cukup 1 saja, 1 paper yang kita gunakan itu berlaku untuk semua kuis. Nah, ini sedikit ada gangguan ternyata, Bu Nur. Iya. Ya, sinyalnya, tapi nanti bisa kita ini ya. Ya. Oh, aduh. Tampilannya oke. Cuman ini sinyalnya. Ya. Yuk sambil berjalan aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Bu. Ya silakan Bu. Ini untuk yang mode kertas itu kita bisa gunakan biasanya kalau presentasi interaktif kita juga bisa bikin semacam soal kan untuk yang Bisa. Nah, apakah bisa memakai mode kertas juga? Kemarin saya pernah nyoba nggak bisa gitu Bu, apa ya Itu karena Ibu ada slide ya, ada slide presentasi yang dimunculkan. Iya. Itu kalau dari slide presentasi kemudian kita ke model kertas itu tidak bisa Bu untuk paper mode-nya. Tapi kalau misalkan Ibu setelah slide selesai baru kita masuk ke dalam bentuk kuisis yang terpisah, itu baru bisa. Tapi kalau masih dalam satu slide ya, slide lesson itu harus tidak bisa langsung menggunakan paper mode. Jadi paper mode itu memang harus terpisah kuisisnya dengan slide presentasi. Berarti kita buatnya satu lagi dalam bentuk kuis ya. Betul. Terus yang kedua Bu, misalnya Bu? nih saya nggak tahu juga nih dia tuh bisa berubah atau enggak. Tapi pas dicoba ke anak, nggak tahu ini jawaban anak itu misalnya kan dia jawab A nih, jadi scan. Kemudian dia merasa ragu jawabannya. Ternyata yang A salah, di scan lagi di C. Apakah memang dari hasil kuisnya dia berubah menjadi jawaban yang betulnya C gitu kan? Apakah yang salah tadi A itu terdeteksi atau yang C yang tadi? Biasanya kalau dari kuisisnya sendiri Bu, itu tuh yang pertama muncul ya, tapi itu bisa berubah. Cuma nanti yang pertama kita deteksi itu ada, kalau kita mengajukan seperti halnya kecepatan ya, mode kecepatan atau skor atau nilai yang akan dimunculkan, itu adalah biasanya yang pertama muncul dari nama tersebut.
Bisa saja kalau misalkan diangkat kembali nama Budiah nih tadi contoh, ini karena error ya, sebentar. Ntar kita akan coba dulu close. Ini harus di refresh dulu, nih koneksinya buruk. Ntar kita coba. Ya, sebentar. Keluar dari aplikasi quiz dan masuk lagi itu masih bisa koneksi ya. Selama itu belum diselesaikan gamenya itu masih bisa. Misalkan di gadget kita nih, tiba-tiba mati, itu bisa. Nah nanti di sini sebentar, spectrum mode. Untuk jawaban ya Bu ya. Untuk jawaban itu biasanya yang pertama muncul adalah yang pertama kita scan. Walaupun anak misalkan beberapa kali membolak-balik jawaban seperti ini, ketika kita coba scan tiba-tiba muncul lagi nama-nama anak-anak tersebut, itu biasanya akan terdeteksi yang terlebih dahulu adalah yang berdasarkan kecepatan ketika anak itu masuk. Betul. Kita tinggal nanti ketika di hasilnya itu ya, di hasilnya dari kegiatannya itu atau riset yang dikerjakan oleh siswa, kita tinggal melihat kan di situ nanti ada persentase kecepatan, ada skor poinnya yang memang benar dan salahnya gitu kan. Nah itu kita bisa mengecek gitu, kira-kira ini menurut ibu apakah akan diberikan penilaian baik atau tidak untuk editnya. Nah sekarang kita akan coba lagi seperti tadi ya. Sorry, ini sudah muncul. Sekarang yang punya Bu Nur Hasanah. Nah ini Bu Nur Hasanah kan jawabannya salah ya. Kemudian kita akan coba lagi. Contoh nih ya tadi ya Bu ya. Ini selanjutnya. Nah ini yang jawaban yang benar. Nah sekarang kita akan cek. Device-nya udah mulai. Tadi Bu Nur Hasanah sudah terdeteksi benar deh Bu pertama. Yang pertama kan benar. Iya. Tadi kan sudah benar ya. Nah sekarang kita masukkan lagi Bu Nur Hasanah. Ini deteksinya kita cek yang salah. Itu ya, yang salah. Sekarang kita akan coba yang salah ya Bu ya. Seperti ini. Ya siapa nih? Di atas nama siapa? Ini Bu Erna, nama salah ya Bu ya. Tidak terlihat soalnya gambarnya nih. Nah, ini agak lambat ya papernya. Nah, seperti ini ya Bu ya. Sekarang kita akan, device-nya saya di sini. Kita akan lihat responnya. Ini yang bisa matikan juga kayaknya. Aduh, sedikit gangguan ya kalau memang praktek langsung seperti ini dari sinyalnya kurang begitu ini. Nah ini sudah muncul jawabannya Bu ya. Nah bisa dilihat tampilannya Bu? Bisa. Di setiap. Nah ini nih kita bisa melihat poin untuk Bu Erna sendiri karena tadi jawabannya salah ya. Nah ini bisa terlihat di sini, bisa tampil. Nah ini Bu Erna. Tadi Bu Dia nggak muncul ya? Ada Bu, saya di sini. Kayak. Nah ini nih tidak muncul ya. Tapi ini Bu Nur Hasanah. Nah ini Bu Nur Hasanah, kalau kita melihat dari sini skornya kan kosong ya. Karena tadi jawabannya sebenarnya benar. Tapi kita bisa melihat bahwa persentase dari nilai ini, aku nunjukin di sini. Ini persentase di sini kita bisa melihat siapa yang menjawab tuh ada berapa orang dari siswa itu yang diikutsertakan. Nah, sekarang saya akan coba akhiri. Ya, tulisan ABCD
pada barcode tidak terlalu jelas. Ada siswa yang menebalkan dengan pensil atau pulpen. Ya betul Bu, ini kita akhiri kuisnya ya. Nah, kita bisa melihat hasil laporannya dari siswa langsung di sampingnya. Jadi nanti anak-anak juga bisa langsung melihat jawaban yang menurut yang mereka jawabannya tepat atau tidak ya. Nah, itu yang kelebihan dari barcode ini. Jadi anak-anak tuh bisa melihat ketika mereka mampu menjawab, itu nama-nama itu akan muncul di sampingnya. Oh, kok video saya mati ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya, sinyalnya nih harus dimatikan nih salah satunya Bu Dia. Ini sinyalnya jadi agak susah. Ya. Jadi inti dari barcode ini kan setelah di scan barcode ya, kemudian nanti langsung ada hasilnya ya dalam bentuk laporan ya Bu. Sama seperti kalau sama dengan ya. Bedanya ini pakai kertas, kalau kuisis yang biasa pakai handphone. Jadi memang ini mudah sekali Bapak Ibu untuk dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu yang siswanya tidak diizinkan untuk membawa gadget. Cuma memang kendalanya karena ini kita menggunakan ada proyektor, kemudian ada handphone, kemudian pakai sinyal juga. Kadang juga handphonenya juga tergantung dari kapasitas handphonenya ya. Kalau misalnya memang dia bagus handphonenya dan memang cepat ya RAM-nya dan lain-lain, itu dia akan lebih mudah untuk mengakses aplikasi kuisisnya. Jadi kalau misalnya tidak maksudnya handphonenya agak lama ya, itu biasanya akan lebih sulit ya. Jadi memang akhirnya kembali lagi kesediaan gadget Bapak dan Ibu guru yang menentukan untuk penggunaan paper mode ini. Iya betul. Jadi ada beberapa gadget yang memang ternyata tidak bisa mensupport untuk melakukan scan. Karena kemarin beberapa waktu pertama kali paper mode itu muncul, ada ya Bu Dia ya, Bu Nur? Ya, ada beberapa. Iya, beberapa handphone itu tidak bisa digunakan. Handphone harga 5 juta nggak bisa, harga 1 juta bisa gitu. Makanya kita bingung lah, ini kenapa gitu. Jadi memang ternyata ada, ya nggak tahu lah, mungkin ada dari tim teknisi ada kode-kode apa gitu yang memang harus terakomodir ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih bagus. Tapi tetap Bapak Ibu, karena ini kan paper mode ini digunakan hanya di Asia ya Bapak, semuanya. Di luar di Amerika Serikat itu belum, nggak dipakai ya, karena semuanya nanti gadget di sana. Jadi memang pengembangannya memang khusus di Asia saja. Jadi untuk Bapak Ibu supaya paper mode ini dikembangkan lebih bagus lagi, kemudian digunakan lebih canggihkan lagi, mungkin kita bisa sering-sering pakai paper mode-nya. Jadi supaya nanti dimaksimalkan nih, apalagi nanti Mas Umar bisa ditanya-tanya tentang paper mode ataupun AI dan lain-lain, atau ada masukan begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mengkoreksi jenis jawaban siswa berdasarkan kecepatan, itu kita bisa melihat seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Riza kalau tidak salah ya Bu Dia ya. Yang itu ada misalkan, oh ini ada jawaban yang kurang tepat, oh ini anak kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan peserta yang lain, dilihat dari skor, dilihat dari poin. Nah itu kita bisa mengubah grade dari anak-anak tersebut, dari nilai tersebut gitu. Tapi untuk misalkan memang jika kita akan memberikan tes langsung kepada peserta didik di tempat pada saat itu, ya otomatis kecepatan siswa dan ketepatan ketika mereka memutar jawaban-jawaban yang ada di barcode ini, nggak kelihatan ya di barcode ini. Nah, karena memang di sini opsi A, B, C-nya itu kadang membingungkan anak-anak jika kita tidak memberikan kode-kode ya, kode-kode pada siswa. Bahkan mereka tuh ketika mereka jawabannya A, itu mereka malah diputarnya B. Yaitu tadi, biasanya kita supaya lebih cerdas lagi, supaya kepada anak-anak dikreatifkan lagi, itu biasanya kita laminating atau kita tempel dalam karton ya, supaya posisinya bisa tegak si kertasnya tersebut gitu. Baik, kita itu aja langsung Bu Dia ke pertanyaannya Bu Nur. Oke, pertanyaannya, ya nih pertanyaan sama sih ya. Ini tadi ada pertanyaan juga untuk SMA kan pilihannya harus 5, ada A, B, C, D, E. Nah, ini barcode-nya gimana? Nah, itu dia nih. Saya boleh jawab nggak, Bu Nur? Ya, silakan. Ini Pak Ujang ataupun siapapun Bapak Ibu yang mengajar SMA ya. Karena ini kan pakai kuisis ya, jadi kita nggak bisa terlalu sama persis ya, sesuai dengan kewajiban harus 5 pilihan gitu. Jadi kalau misalnya 5 pilihan Bapak Ibu, jadinya nanti barcode-nya bukan segi 4, tapi jadi segi 5 ya, dan nggak ada barcode-nya. Jadi silahkan menggunakan fasilitas yang ada ya, jadi kita fleksibelkan saja, oke? Ya itulah yang memang sudah difasilitasi ya.
iya. Langsung pakai HP. Ya kalau anak SMA biasanya sudah difasilitasi ya Pak Rizal ya, anak SMP SMA itu. Iya benar-benar. Memang ini paper mode itu memang khusus ya Asia karena banyak sekali animonya yang diminta dari para tenaga pendidik khususnya di Indonesia ya. Ternyata melihat kondisi secara secara fasilitas di masing-masing sekolah itu kan berbeda, tidak semua merata bisa menggunakan gadget ya, khususnya sekolah-sekolah yang memang dalam kategori mungkin fasilitasnya terbatas. Nah inilah salah satu opsi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan paper mode gitu. Jadi why not kita memberikan suatu evaluasi atau assessment kepada peserta didik dengan menggunakan paper mode ini dengan berbasis offline itu tadi. Jadi hanya gurunya yang sibuk ya, gurunya sibuk scan. Dan itu juga tadi ada juga ya, ketika kita melakukan scan itu tergantung dari jenis handphone. Tadi sampai disampaikan oleh Bu Diah, tergantung jadi jenis handphone. Ada scan dari jarak jauh sekian meter saja itu sudah cukup bisa membaca, mendeteksi. Tapi ada juga yang handphone ternyata dari kekuatan kameranya itu tidak bisa mendeteksi secara jarak yang cukup jauh. Jadi tergantung kepada itu tadi, device-nya yang kita gunakan. Oke, ada lagi barangkali yang mau barcode-nya ada warna hitam putih. Oke. Iya. Barcode bisa dipakai untuk soal-soal yang lain nggak Bu? Atau cuma satu soal aja itu? Maksudnya satu soal. Jadi itu barcode itu ya itu tadi nanti akan ketika kita memilih opsi paper mode ya, maka dengan otomatis ketika tadi ada soal-soal seperti ada esai misalkan ya, kemudian ada soal-soal uraian tulisan singkat atau gambar, itu otomatis nanti kuisis itu akan mengklasifikasikan bahwa kuis ini tidak bisa untuk di barcode gitu. Jadi hanya berupa pilihan ganda saja yang ABCD. ABCD terbatas ya. ABCD ya, jangan ditambahin E ya. Tapi sebenarnya kalau untuk hotnya itu sendiri tergantung dari jenis pertanyaan yang kita sampaikan ya Bu Diah ya Bu Nur ya. Tergantung dari pertanyaan. Jadi kita jangan ABCD berarti itu terlalu simple. Sebenarnya jenis pertanyaan jika kita memang lebih lebih teliti lagi dalam menganalisis bentuk-bentuk soal, itu pasti akan menjadikan tantangan bagi peserta didik itu. Bisa. Oke. Ada Pak Jupri Banda Aceh, silakan Bapak. Pengennya paper mode tanpa proyektor bisa nggak? Bisa Bu. Buka proyektornya ditembakkan ke papan tulis ya Bu Dia. Bu Nur. Oh itu mah tabok screen. Tabok screen. Oke. Ya Pak Jupri silahkan. Pak Jufri bisa di-on-kan mikrofonnya kalau mau bertanya atau misalnya Oke, mungkin masih di-off-kan. Oke, terima kasih. Udah mungkin ada lagi. Mungkin nanti bisa didiskusikan langsung di grup ya Bapak Ibu semua kalau misalnya tentang paper mode. Dan jangan khawatir, mungkin di sini belum terlalu jelas karena mungkin kendala sinyal dan lain-lain. Itu banyak sekali ya tutorial paper mode quizzes di YouTube ya. Teman-teman super trainer kita sudah buat banyak. Ya, silakan nanti Bapak Ibu untuk cari di YouTube saja bagaimana tutorial paper mode-nya. Di Revo juga ada. Ya, sama praktek-prakteknya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Hasanah. Kita beri tepuk tangan buat Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah. Kok jadi Bu Nur Hasanah? Nur Diati. Ya udah malu. Efek udah ngantuk gitu ya. Efek. Udah mau jam 9. Oke, kita lanjutkan. Bu Nur. Kembalikan ke Bu Nur. Hadir. Oke. Sepertinya saya dapat poin ini disebut-sebut nama Budia sama Budia. Ya, jadi kita ucap tepuk tangan dulu ya buat Bu Nur Dwiyanti, jangan salah. Ya, makanya. Oke. Terima kasih Bu Nur Dwiyanti. Bapak Ibu mungkin bisa banyak sih yang udah nge-share di Facebook ya, nge-share di TikTok, IG, pengalamannya menggunakan paper mode. Ini tidak perlu kita tampilkan di sini ya, karena bisa di-searching. Nggak usah, silakan bisa di-searching. Yang penting kita share di grup juga bisa. Iya, pertama langkah awal pastinya harus di-print, dan tadi di chatroom ada yang kasih tipsnya. Jadi
Saya juga begitu, kita kasih plastik ya atau laminating, enggak berkali-kali ngeprint atau enggak dirusak oleh anak gitu ya, dan bisa kita pakai berkali-kali. Oke, selanjutnya materi dari Bu, tebak nih antara dua pilihan, Bu Erna atau Bu Dia? Bu Erna. Mana siapa yang jawab nih? Bu Erna atau Bu Erna aja. Takutnya ngantuk ini, jadi share dulu di chatnya. Ada yang jawab nggak? Bu Erna atau Bu Dia? Kurang keras suaranya. Tebakan. Ya, ini ada materi referral ya. Referral atau referral bacanya suka-suka. No problem di coffee our language gitu ya. Referral. Yang jelas kayak kita beli apa ya Bu Erna? Kita infoin ke orang gitu ya. Terus dia sharing. Jadi nanti dia juga akan dapat bonus atau diskon yang sama dengan orang yang nge-share itu. Oke, mau tahu kan Bapak Ibu lebih jelasnya, kita sambut Ibu Erna. Silakan Bu Erna. Terima kasih Bu Nur. Halo Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 20.59 nih waktu Indonesia Barat. Coba Bapak Ibu sekalian boleh nih saya cek and recheck nih, sudah ngantuk atau masih semangat. Kalau masih semangat boleh tekan atau ketik nomor 1, kalau sudah ngantuk boleh ketik nomor 2. Kita lihat ya Bu Nur ya. Ya, kalau sudah ngantuk tidur Bu, udah tidur. Satu. Ada Bu Hamidah, ada Bu Nina, ada Bu Nova, ada Pak Gali, Pak Lukman, Pak Edi, Pak Al-Mustadi, Pak Ujang. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas responnya. Nah, baik, seperti yang disampaikan bahwasannya pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membagikan kode referral kepada orang lain sehingga kita mendapatkan akun super selama 1 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain materi referral, saya juga akan menyampaikan materi tentang kurikulum Merdeka. Ya, kita lihat dulu akunnya di sini. Nah, saya buka akun super saya. Nah, di sini Bapak Ibu akan lihat. Saya berbagi dulu ya. Nah, jadi kalau akun super tadi yang Bapak Ibu sudah dapat akun super seperti ini tampilannya ya, School and District Account. Kali ini kita akan menyampaikan tentang konten keren yang ada di Quizzes. Jadi Bapak Ibu disajikan atau disiapkan materi atau pertanyaan-pertanyaan terkait kurikulum Merdeka. Konten kreatornya ada loh di antara kita semuanya, ya kan Bu Dia? Iya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan tersebut sebagai bank soal untuk disajikan kepada para murid. Ada level SD. Saya tampilkan dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja bit.ly/quiz 2023 Merdeka. Nanti di sana Bapak Ibu bisa menemukan ada soal-soal SD, SMP, dan juga SMA, dan insya Allah berkembang untuk mata pelajaran yang lainnya. Yuk Bapak Ibu, Super Trainer boleh bagikan linknya ke teman-teman biar teman-teman bisa klik dan menyaksikan tampilan soal-soal keren tersebut. Nah, yang kedua, nanti saya akan menyampaikan bagaimana mendapatkan akun super untuk yang tidak berbayar. Ini untuk yang berbayar, kita bisa membeli selama akun ini selama 1 tahun dan juga diperpanjang untuk setiap tahunnya. Caranya sudah di-share oleh Bu Dia ya di grup WA yang ada di grup WA kita. Membayar 300.000, kemudian mengisi form pendaftaran, kemudian konfirmasi ke adminnya seperti yang ditampilkan tersebut. Nah, yang kedua adalah bagikan kode referral. Nah, untuk Bapak Ibu yang akunnya masih basic, ini nih langkah-langkahnya yang bisa Bapak Ibu ikutin. Nanti kita akan praktik ya. Oke, sekarang kita mau tampilkan bagaimana caranya upgrade dengan kode referral. Saya mau buka dulu akun quiz saya yang basic.
basic nah yang basic. Oke, saya lihat dulu. Nah, ini ada tampilan akun basic account. Bapak Ibu yang belum super boleh lihat tulisan yang ada di kiri ya, punya akun Bapak Ibu sekalian. Kita klik saja upgrade your plan. Nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu pengen bayar $2 per bulan atau mau berbagi ke sesama rekan guru nih yang belum punya akun quiz ya, yang belum punya akun quiz. Kita copy saja linknya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berbagi. Sebelumnya saya pernah melihat ya Bapak Ibu yang aktif sekali membagikan kode referral dan juga dimainkan oleh sesama peserta. Nah, itu cara yang efektif Bapak Ibu. Kalau kode referral ini dimainkan oleh 30 orang dengan akun email yang baru, dengan akun quizzes yang baru, nah Bapak Ibu bisa punya 30 bulan seperti itu ya. Jadi saya akan coba bagikan di chat. Silahkan Bapak Ibu klik kode tersebut lalu daftar ya, daftar baru, tapi jangan pakai email yang sudah ada akun quizesnya ya. Jadi pakai email baru banget, misalnya Bapak Ibu pakainya Belajar ID, nah pakailah yang Gmail seperti itu untuk buat akun baru ya. Bapak Ibu akan mainkan atau menyelenggarakan satu kuis, kemudian kuis tersebut yang sudah dimainkan dan berhasil dimainkan, maka otomatis Bapak Ibu bisa refresh atau log out di akun kuisis yang lama. Kemudian nanti ada tampilan 1 bulan seperti itu, gratis 1 bulan. Silahkan Bapak Ibu di klik yang tadi ya klik kode referral saya yang ada di chat, kemudian mainkan 1 soal. Nanti kita akan lihat perubahan yang ada di sini. Saya dan Bapak Ibu yang mendaftar dengan email baru maka akan mendapat 1 bulan. Coba saya cek apakah sudah ada. Boleh bantu share linknya di grup WA ya, Bu Nur, atau saya juga bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ingin membagikan soal, bisa juga ke siswa ya sebagai PR. Jadi nanti mereka bisa memainkan, atau Bapak Ibu bisa berbagi ke teman-teman sekolah nih yang belum punya akun Quizzes. Caranya sama, tinggal klik upgrade your plan, kemudian bagikan melalui WA atau media sosial Bapak Ibu sekalian supaya banyak yang mainin nih. Nah, beberapa rekan kita di Super Trainer mereka punya sampai 720 bulan seperti itu karena sering mengadakan pelatihan dan pesertanya banyak yang pakai akun tersebut. Jadi tidak ada masa berlakunya ya, pokoknya save terus aja referralnya ya, bisa dapat banyak. Iya seperti itu. Jadi kalau kreatif dan sangat rajin untuk membagikan referral, itu salah satu keuntungannya ya Bu Nur ya, bisa mengakumulasi akun kita. Tapi kalau kita misalnya ya udahlah beli aja 300.000 tidak seberapa untuk setahun ya Bu Nur ya, dan manfaatnya banyak sekali untuk Bapak Ibu yang pengen praktis atau instan, boleh nih langsung saja beli akun supernya. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu, saya mau lihat dulu apakah akun basic saya bertambah. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan di SND ya, kemudian masuk ke referral, nanti referralnya nggak bisa masuk ya. Jadi jadi memang beda program, jadi dia nggak bisa bentrok ya, jadi memang harus sendiri-sendiri. Jadi buat email baru saja kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat akun super yang referral seperti itu. Nah itu kan jadi nanti nih rencananya Bapak Ibu misalnya ada yang kemarin sudah info ke saya mau pengimbasan di daerahnya masing-masing ya. Nah itu bisa nanti diimbaskan ke temannya dikasih akun super juga
ya pakai sistem referral itu. Oke, gimana kira-kira Bu Erna sudah ada yang nambah dari referral? Kalau misalnya belum ada jangan karena semuanya udah super kali atau gimana? Tapi ada beberapa banyak kok yang tidak daftar ya. Nggak daftar untuk akun super SND kok. Jadi silakan Bapak Ibu yang tidak daftar untuk akun super SND bisa diklik ya link referralnya. Jadinya nanti bisa langsung didapatkan akun supernya gitu. Bisa nih berapa? Bisa sampai berapa Bu Dia? Bisa sampai kemarin ada yang sampai buat 100 dapat 100 bulan Bu Erna. Iya betul. Karena dia pelatihan buat 100 ada 100 orang, nah semuanya link yang sama. Jadilah trainernya dapat 100 bulan. Seru ya kayak gitu. Ini ada yang tanya nih, setelah klik link apa lagi? Setelah apa lagi? Nah, Bapak atau Ibu Syuhada setelah klik link referral tersebut bisa menyelenggarakan satu kuis. Pilih aja satu kuis yang tidak banyak jumlahnya, 5 soal kah seperti itu. Setelah itu bisa tapi ingat emailnya jangan email yang SNI ya Bu Nur ya, Bu Syuhada ya, email baru, benar-benar baru yang belum ke-detect sama kuis. Jadi mendaftar sehingga banyak sekali yang bisa mempunyai akun kuis. Tujuannya itu sih Bapak Ibu di seluruh Nusantara ya bisa pakai kuis dan punya akun kuis. Ya, begitu ya Bu Syuhada ya. Apakah tahapannya nanti bisa kita sharekan saja di grup WA ya, bisa mencoba supaya kita bisa lanjut ke mengulik konten yang ada di kurikulum Merdeka. Seperti itu bisa dilanjutkan Bu? Ya, bisa silakan Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya Kuisis berbaik hati menyajikan konten kurikulum Merdeka. Isinya apa? Isinya soal-soal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa Ibu cetak, bisa Bapak Ibu bagikan kepada murid-murid di sekolah. Soalnya ada level SD, SMP, dan juga SMA. Seperti apakah soalnya? Mari kita lihat. Nah, ini yang SD. Yang SD pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat nih, sebenarnya nggak sama CP yang Bapak Ibu punya. Kemudian gimana cara saya mengadopsi soal ini? Seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau ingin memainkan langsung atau menyajikan kepada para siswa, bisa klik live quiz atau ditugaskan. Atau Bapak Ibu pengen nih langsung print. Nah, atau pengen copy dan edit, cuma 10 soal saya pengen tambah jadi 20, bisa di copy dan edit. Atau Bapak Ibu pengen share, bagikan dengan rekan sesama MGMP juga oke. Nah, kalau Bapak Ibu pengen print seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya oleh dia, nah tinggal atur saja besaran atau tampilannya, kemudian bisa di print gitu ya. Atur saja semuanya yang ada di sini, download, kemudian koneksikan dengan printer Bapak Ibu semuanya, atau PDF juga bisa ya. Seru sekali ini Kuisis menyajikan konten yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, karena kita kadang-kadang kekurangan bank soal ya Bapak Ibu ya, dan Kuisis menyajikan dan menyediakan itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada soal SMP pelajaran oke. Kemudian ada juga soal SMA, tinggal lihat saja. Dan ini sebenarnya dalam proses pengembangan ya Bapak Ibu, saya baru buat beberapa CP dan topik, nanti insya Allah ada pengembangan. Nah, mohon nih supportnya Bapak Ibu, soalnya bisa dipakai di pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Linknya ada ya Bu ya? Ada sebelumnya. Biasanya di kolom chat, atau nanti saya share juga di grup. Jadi Bapak Ibu semua, kurikulum Merdeka ini memang ada link khususnya yang untuk diakses menggunakan Kuisis ya. Jadi memang kita nggak akan bisa dapat masih belum muncul ya, tapi itu ada dashboard khusus. Nah, untuk pelajarannya untuk SD sudah ada matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS ya, sosial, jadi IPAS ya. Kemudian SMP itu sudah ada sama Ibu ya, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS ya. Kemudian SMA semua level. Semua level ya sudah ada dapat. level. Ya, jadi dimanfaatkan nih Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena saya dapat titipan pesan dari admin Kuisis tadi, Ibu tolong jelaskan tentang kurikulum Merdeka. Karena apa?
nanti semakin banyak guru-guru yang mengklik tentang kurikulum merdeka, soal-soal ini, karena dia tempatnya khusus dibuatkan di Quizizz untuk Indonesia. Jadi semakin banyak yang mengklik, nanti kita akan buat konten semakin banyak. Jadi itu akan memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam menggunakan Quizizz untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu ya, nanti linknya bisa di-share ke teman-temannya atau bisa di-share ke sekolahnya ya, terutama untuk yang SD, SMP, SMA ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan ya untuk semuanya. Jadi semakin banyak yang mengklik, maka akan semakin berkembang kontennya. Siapa tahu nanti semua mata pelajaran sudah ada, jadi kita tinggal pakai gitu ya. Okay. Nah itu linknya. Nah, apalagi nih ada request untuk P5, kira-kira ada nggak ya untuk P5? Nah, kalau kenapa enggak? Kalau misalnya nanti ternyata kurikulum merdeka ini, konten ini sudah oke, semua mata pelajaran, siapa tahu kita bisa merambah ke P5 dan lain-lain. Jadi Quizizz itu benar-benar bisa membantu kita para guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke. Sip. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, bagaimana cara merefer kode kepada teman yang lain, memperpanjang akun, keberlangsungan akun super dengan cara referral ya, atau secara instan kita beli saja, tinggal lapor atau klik Google Form yang disediakan. Itu ada di Bapak Ibu ya, pilihannya ada di Bapak Ibu sekalian. Oke Bu Nur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya jadi deg-degan Bu Erna. Nanti yang udah transfer ke saya itu untuk SND minta transfer balik, coba gimana? Waduh, kenapa tuh? Ya mau ikut referral aja gitu. Oh, mau ikut referral aja. Oke. Nanti kita cek dulu ya Bu Nur ya, jangan ditransfer balik dulu kalau misalnya dulu belum ya. diaktifasi. Kalau belum diaktifasi nggak apa-apa, tapi kalau sudah diaktifasi mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya kita tidak bisa mengembalikan lagi gitu. Karena kan mungkin dong saya udah minta bikin kan. Iya, nah itu kan plus sertifikat. Ya, itu sudah sama sertifikat ya, sudah sama sertifikat ke dinas ya. Iya, nanti ada itunya tanda tangan kepala dinas. Biasanya itu digunakan untuk Bapak Ibu yang ASN atau untuk yang PPG dan lain-lain ya, itu biasanya akan diminta sertifikat yang bertanda tangan kepala dinas tempat atau kota. Jadi memang jadi kalau misalnya Bapak Ibu cuma biasanya sertifikat biasa aja oke gitu, tapi biasanya kalau kepala dinas itu dia akan lebih apoinya akan lebih besar dibanding kalau misalnya tanda tangannya cuma tanda tangan panitia saja. Seperti itu, karena udah ngalamin ya gitu. Nyari-nyari sertifikat. Nyari-nyari sertifikat. Oke, baik. Lanjut Bu Nur. Lanjut ke Bu ya. Terima kasih Bu Erna. Kita beri aplaus dulu ya kepada Bu Erna. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Ya, jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah don't worry, be happy ya, jangan khawatir. Kendala keuangan no problem ya. Kendala apalagi nih ya, nanti misalnya ada kendala ya di chat aja deh di grup ya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bantu. Kalau memang di grup belum dijawab juga, langsung japri aja ya. Oke, kita lanjut nih. Ini lebih ke arah mana nih, Mas? Arah ya temanya ya Bu ya. Iya. Master ya, manjat-manjat sih. Kita manjat-manjat ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Masih ngantuk nggak? Udah ngantuk belum? Sudah ngantuk belum ya? Master Pick ini kita mau ngajak main Bu Nur, tenang ya. Bapak Ibu yang mau dapat hadiah, ayo ya melek. Ada door prize-nya nih. Ada door prize-nya ya untuk Master Pick ya. Oke. Kita lanjut ya, Bu Erna bisa minta tolong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak sekali di kolom chat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu selamat malam semuanya. Masih semangat ya, meskipun sudah jam 21.17 waktu Indonesia bagian Barat. Di bagian tengah ada 22.17 dan bagian timur ada 23.17. Masya Allah, luar biasa. Oke, hari ini saya akan membagikan ya tentang tentang Mastery Pick ya, Mastery Pick. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pakai, karena kemarin saya lihat ada yang sudah sharing di di grup kita. Ternyata di sini banyak sekali peserta kita yang sudah luar biasa dan sudah menggunakan Quizizz dengan maksimal. Oke, Bapak Ibu, saya izin di sini ada presentasi interaktif saya tentang Mastery Pick. Kemarin saya memberikan dengan rekan saya Mas
Osman di Revo Indonesia. Saya share di sini lagi bersama Bapak Ibu semuanya. Oke, Mastery Peak. Apa itu Mastery Peak? Mastery Peak, ya biasa sebelum kita masuk ke Mastery Peak selalu ada pembelajaran kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya kalau misalnya kuisis itu bisa menjadi diferensiasi proses ya, atau diferensiasi konten. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaannya Mastery Peak dengan yang lain. Mastery Peak yang artinya puncak penguasaan adalah mode permainan langsung baru yang menarik di mana siswa berlomba ke puncak gunung sampai mencapai penguasaan. Jadi sambil main Mastery Peak ini Bapak Ibu bisa sambil ngajak anak-anak nyanyi naik-naik ke puncak gunung ya, tinggi-tinggi sekali. Oke. Nah, apa sih fitur-fiturnya dari Mastery Peak ini? Yang pertama adalah tujuan permainan adalah penguasaan. Kemarin ada pertanyaan kalau nggak salah, Ibu bagaimana caranya membuat soal Mastery Peak-nya tidak memunculkan jawaban. Nah, karena ini adalah tujuannya penguasaan dan digunakan untuk pendalaman materi atau mungkin bisa digunakan untuk remedial ya, tapi sekalian menurut saya biasanya untuk pendalaman materi ya. Jadi ketika kita sudah memberikan materi kepada siswa, kita memberikan Mastery Peak ini untuk dia mengulang-ulang pembelajaran sampai menjadi mahir. Jadi seperti itu. Jadi kita seperti mengulang-ulang pembelajaran repetisi. Jadi ini tidak bisa untuk tidak ditampilkan jawabannya. Jadi harus ditampilkan jawabannya. Kemudian yang kedua, siswa bersaing untuk mencapai puncak gunung dan mendapatkan skor tertinggi. Nah, soal yang diwajibkan dalam Mastery Peak ini adalah 10 soal. Tipenya apa saja Bu Dia? Apakah harus pilihan ganda? Kalau paper mode harus pilihan ganda. Kalau Mastery Peak ini bisa apa saja. Ya, bisa apa saja dengan skor yang berbeda-beda. Boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu semua. Nah, permainannya di sini ada petunjuk permain. Ketika kita mau main nanti ada highest score, lomba mendapatkan skor tertinggi, retry wrong answer, mengulang soal dengan jawaban yang salah, mastery goal 80% yaitu pencapaian 80%. Kita bisa menentukan mastery goal-nya ya, tapi biasanya kalau dari kuis sudah ada mastery goal-nya itu minimal 80%, tapi bisa kita edit nanti sesuai dengan kebutuhan. Tapi tidak bisa kurang dari 80 setahu saya, tapi bisa dinaikkan. Kemudian keistimewaan yang lain, nah anak-anak itu kan biasanya main apa ya, ML atau V-Fighter atau yang lain, itu mereka bisa ganti skin. Nah di Mastery Peak juga bisa ganti skinnya Bapak Ibu. Di sini ada contohnya, yang diganti skinnya hanya helmnya saja. Jadi sebelum masuk ke game nanti Bapak Ibu kita bisa mengganti kepalanya. Jadi ada helmnya warna biru, kuning, hijau, merah dan lain-lain. Oke, lanjut. Ibu bisa boleh minta tolong, di sini ada yang bocor suaranya. Kita lanjut ke apalagi sih fiturnya. Di sini ada goa, power up dan mini game. Nah, di sela-sela pertanyaan nanti akan memasuki gua ya, di mana mereka mendapatkan rintangan berupa batu yang harus mereka pecahkan. Di sini ada 5 batu. Nah, setiap batu ini ada isinya. Nanti silakan dipilih batu yang mana. Ya, ini belum kelihatan, yang ini udah kelihatan batunya, udah kebuka semuanya. Nanti ada macam-macam, ada tantangan yang harus diselesaikan, power up, atau dia bisa dapat distraction. Artinya kalau dia dapat distraction, dia bisa mengganggu temannya yang sedang bermain. Jadi seolah-olah nanti di temannya itu akan muncul gerakan-gerakan seperti gempa bumi ya. Jadi dia dia terganggu untuk belajarnya, bermainnya. Dari sini ada mini game juga. Nah, di sini mini game, kalau dapatnya mini game itu nanti akan ada permainan. Di sini ada bats kalau nggak salah, yang kelelawar yang ditembak-tembak. Jadi kita menembak-nembak kelelawar sampai kelelawarnya habis, atau permainan batu yang runtuh. Jadi batu runtuhnya harus kita hindari supaya tidak terkena keruntuhan batu, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ya, di sini ada tampilan gadget siswa dan tampilan guru. Dan sebelah kiri di sini ada yang gambar gunung. Ini adalah tampilan guru. Kemudian di 2 gambar ini adalah tampilan siswa. Ya, di sini tampilan soalnya. Kemudian di sini adalah tampilan untuk kemajuan mereka. Oke. Guru dapat melacak posisi dan peringkat siswa menggunakan dashboard langsung selama pertandingan. Pada gambar gunung terlihat pencapaian siswa apakah bergerak atau diam di tempat. Nah, biasanya kita melihat kalau misalnya kuisis pakai langsung itu hanya terlihat skornya ya, mereka ada di skor berapa. Tapi kalau misalnya ini kita bisa lihat siswanya masih jalan atau diam di tempat, atau nggak keluar-keluar dari gua. Nah, biasanya ini kita bisa manfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan siswa kita datangi, apa kesulitan kamu, kenapa, ada apa, dan lain-lain. Dan siswa juga bisa melihat ya, dan ini seru sekali Bapak Ibu, saya sudah coba di kelas, mereka semangat sekali ketika melihat, wah temennya udah ada yang sampai puncak, dia masih di bawah.
Ya, seperti itu. Kemudian guru dapat mengetahui kendala siswa. Kemudian ada profil siswa yang mau mereka pilih, ya mereka akan ditantang ya ketika sudah selesai. Mereka akan ditantang untuk memilih menjadi pionir, leader atau tracker. Ya, kalau misalnya mereka sudah mencapai standarnya. Tadi kan KKM-nya itu kita anggap KKM itu udah 80. Mereka sudah sampai 80, nanti akan ada pilihan pionir, leader atau tracker. Pionir kalau misalnya kamu benar kamu dapat tambahan poin 2000, kalau salah minus 1000. Kalau leader benar 1500, kalau salah minus 500. Kalau tracker benarnya plus 1000, kalau salah tidak ada penaltinya. Nah, itu ditantang seperti itu. Jadi anak-anak dikasih tantangan. Oke, next. Nah, predikat. Nah, kalau misalnya biasa ya untuk kuis biasa itu hanya peringkat 1 2 3. Kalau Mastery Pick ini masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena di sini kita tidak hanya menghargai anak-anak yang benar dan cepat jawabannya, tapi juga untuk anak-anak yang ada di bawah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar di sini ada namanya nih pakai bahasa Indonesia jadinya pencorang top, maksudnya skor tertingginya siapa, pendekatan tercepat yang tercepat sampai puncak siapa. Karena biasanya nih ya ada keluhan dari Bapak Ibu waktu itu pernah tanya, Bu Dia, siswa saya udah sampai puncak duluan tapi karena kuisnya masih jalan akhirnya dia diselak sama yang lain. Harusnya kan dia yang menang, Bu Dia. Oke, nah kalau seperti itu, Ibu mau pakai seperti itu, pakainya Mastery Pick ya, bukan kuis biasa. Kemudian ada pejuang dengan pengulangan paling banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ini buat pemantapan, jadi untuk siswa yang berkali-kali mengulang itu akan dapat predikat sebagai pejuang. Nah, kemudian hustler adalah peserta dengan predikat paling bawah. Jadi mungkin di situ ada siswa Bapak Ibu yang masih belum bisa menguasai materinya dan ada di paling bawah, itu akan mendapat predikat hustler. Dan semuanya akan muncul di akhir permainan. Nah, kemudian ada juara juga untuk 1 sampai 5 untuk menghargai anak-anak yang memang punya prestasi dan mereka memiliki kemampuan lebih daripada yang lain. Ada diamond, emas, perak, perunggu, besi, ya, juara 1 sampai 5 berdasarkan peringkat skornya. Oke, mohon maaf saya agak cepat karena waktunya sudah jam 21.25. Informasi tentang pemahaman siswa. Nah, di sini kan kita keluar hasilnya Bapak Ibu ya. Di sini akan terlihat siswa yang memang dia mengulang-ulang itu kan warnanya berbeda dengan siswa yang langsung mengerjakan dan langsung benar. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mereview soal mana yang sulit, yang dia semua siswa itu mengulang, ya. Jadi nanti masuk ke menu laporan, di situ ada dashboard, ada info pengulangan siswa berapa kali dia mengulang. Kemudian nanti kita bisa sorot soalnya. Ini ada contoh saya sedang mensorot soal yang banyak salahnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul soalnya kita bahas sama-sama di kelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini Mastery Pick untuk pemantapan. Jadi tidak disarankan untuk ulangan maupun untuk tes yang bersifat serius. Oke, lanjut. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama, siswa dipaksa untuk mengerjakan soal berulang-ulang sampai mendapatkan nilai sesuai penguasaan yang diinginkan dengan cara yang menyenangkan pastinya. Kemudian ada fitur skor tambahan untuk siswa yang sudah menyelesaikan penguasaan. Biasanya kalau di kelas siswa sudah selesai mengerjakan tugas, dia bengong nggak apa-ngapain. Nah, di sini ada ya fitur skor tambahan dan ada juga nanti ketika mereka sudah selesai mengerjakan, ada game yang bisa mereka mainkan sambil menunggu temannya selesai. Ya. Kemudian kapan sih kita menggunakan Mastery Pick Quizzes? Pertama, bisa digunakan di remedial, kemudian pengayaan sebelum ujian, untuk pendalaman materi, class meeting dan lain-lain yang bersifat fun dan bukan penilaian yang serius. Oke. Baik. Nah, ini dia salah satu contohnya praktek Mastery Pick saya dengan Mas Usman. Nah, ini Mas Usman dengan guru-guru. Nah, ini saya dengan siswa di sekolah. Ya, ini ada tanya. Ya, sudah terdengar tanya Bu Nur Hasanah atau Bu Tan? Ya, dengar. Suaranya kayak Seru ya. fitur eraser tadi, jadi menghapus jawaban. Nah, ini ceritanya lagi dikena gempa bumi karena temannya kasih distraksi. Nah, ini yang permainan menghindari batu-batu yang jatuh. Nah, ini ada pilihan untuk ya mau yang mana nih, mau jadi seperti apa. Nah, ini permainan untuk menunggu teman-temannya yang sudah selesai ya, jadi ada permainan juga di akhir. Nah, ini dia hasilnya ya, jadi ada hasilnya untuk semua anak ya.
ya, dengan berbagai kemampuan. Jadi bukan hanya yang bagus saja nilainya yang diberikan penilaian, tapi juga semua diberikan predikat. Baik, sebentar lagi. Nah, ini dia untuk soal ya, yang tadi saya jelaskan soalnya dibahas di kelas, kemudian dibahas oleh gurunya. Kita bisa membahas soal mana ya, soal yang paling sulit oleh siswa dan diulang-ulang terus. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak menggunakan mastery pick ya. Siapa sih itu gurunya? Betul-betul seru ya Bu Dia ya. Ya, Pusat pada seru banget, seru banget. Oke. Nah, langkah memulainya, oke, kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Ya, saya stop share dulu di sini. Apa saya langsung masuk ya, bisa? Oke. Nah, ini saya sudah menyiapkan soal. Jadi nanti silakan dipilih soalnya Bapak Ibu. Bu Erna sudah terlihat tampilan saya, kah? Sudah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita baik dulu back. Nah, ini dia soalnya. Ya, kita akan bermain hari ini sekarang ya, bukan hari ini. Di sini ada main kuis langsung. Silakan Bapak Ibu klik main kuis langsung, kemudian pilih klasik, kemudian pilih di sini ada penguasaan. Ya, penguasaan sudah tidak usah diedit-edit ya. Sini soal diacak, pilihan jawaban diacak, sudah nggak apa-apa. Tidak usah pakai name factory. Kenapa? Kalau name factory nanti namanya siswanya nggak ketahuan. Ini siapa? Sudah dikasih semua kuisis. Nah, ini bisa diubah Bapak Ibu ya. Jadi bisa minimal 60 ya, bisa maksimal 80 atau bisa sampai 100. Jadi Bapak Ibu bisa men-setting berapa nilai yang ingin Bapak Ibu berikan kepada anak-anak untuk nilai minimalnya. Jadi ketika mereka sampai ke nilai 80, ya mereka nanti akan diberikan tantangan baru. Oke, kita lanjutkan. Oke, are you ready to play? Oke, Zaid Irberait. Ya, oke, kita klik di sini. Saya kirim di kolom chat. Sebentar. Sabar ya Bapak Ibu. Oke, ya silakan untuk join. Oke, kita akan mengambil pemenangnya. Pemenangnya yang kemana Ibu Erna? Kira-kira berapa ya? 10. 10. Enggak, kan ini pemenangnya ada macam-macam nih. Yang duluan sampai di atas, atau yang mengulang paling banyak, ya, dan lain-lain. Oke. Master ya. Jadi berapa nih? Tiga orang nilai tertinggi ya? 3 orang. Atau bagaimana? Ya udah, 3 orang nilai tertinggi ya. Oke. Wow, banyak sekali sudah masuk ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa diganti kepalanya. Kepalanya diganti. Maksudnya bisa diganti warnanya ya. Silakan diklik-klik bagian kepalanya, nanti bisa diganti. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya bisa nih, misalnya anaknya nggak tertib nih, kamu nggak tertib, udah keluar aja dari sini, bisa dihapus ya. Anaknya bisa dihapus, bisa diklik, bisa nanti klik keluar. Ya, jadi seperti itu sebelum dimulai. Oke, sudah ada 66 yang join. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar menggunakan Mastery Pick. Harus bareng ya Bu? Ya, harus bareng-bareng. Bisa kok, bisa join nyusul kok. Sudah 82 kan, 84 tuh, nambah terus. Gitu. Oke, kita akan mengambil pemenangnya. Kan kita ambil pemenangnya berapa orang deh tadi? 3 orang yang mendapatkan skor tertinggi ya. Ya, karena kita di sini sedang tidak bersama siswa, kita bersama guru-guru hebat, jadi harus skor tertinggi. Ada 3 pemenang skor tertinggi. Oke, sini kita lihat ya, tuh lari-larian semuanya. Di sini ada yang sedang berhenti, mungkin sedang bingung ini soal yang ini kenapa ya gitu. Ada yang lari, ada yang gitu. Oke, di sini ada siapa saja? Ada yang stuck di sini, ada 14 orang. Oke, ada uji coba ya. Aduh, update status ke Instagram. Kenapa Bu? Kok saya update status ke IG? Bu Nur pakai helm apa? Helmnya Oke. ya. Biru apa ungu apa kuning? Nah, di sini ada tingkat emas, ada tingkat berlian, ada tingkat perak. Ya banyak yang masuk ke dalam gua dan sedang berpikir-pikir mau. Bentar saya
Ya. Oke. Ada yang masuk ke dalam gua ya, Bu? Dan sedang berusaha mengerjakan yang ada di dalam gua. Oke, ini kalau bisa ditunggu bisa lama ya. Oke, kita nanti lihat aja kalau misalnya sudah ada sekitar 5 orang yang sudah sampai puncak teratas ya, nanti kita akan matikan karena sekarang sudah menunjukkan waktu jam 21.33. Ayo, semangat. Oke. Ini seru banget ya kalau begini. Oke. Pasti yang lebih seru tuh yang di dalam itu tuh lagi goa, lagi penasaran, pencet. Oke, sudah 80, sudah ada beberapa. Oke, sudah ada berapa orang itu yang ada di atas itu? Ada 3 ya, ada dua pemain yang sudah sampai di puncak. Oke, saya matikan aja suaranya. Oke. Ayo Bapak Ibu semuanya, semangat. Seru ya lihat kepalanya jalan-jalan begini. Oke. Ini bisa dilihat apa aja ya? Yang dangerous cave itu benar-benar dangerous. Kenapa Bu Nur ikutan main? Iya. Penasaran. Dangerous cave. Bu Nur ada di gua mana? Terus pokoknya nih. Oke, sepertinya yang sudah mencapai penguasaan sudah ada 20 orang, Bu. Saya izin ya, saya matikan. Mohon maaf Bapak Ibu, harus menghentikan keseruan malam ini ya. Kita akan memilih 3 pemenang yang akan mendapatkan souvenir atau pulsa dari Quiz. Oh. Bukan yang itu barang pasir. Baik, aku dapat tiket. Pertanyaan seru ya, Bu? Iya, seru banget menyaksikan kamu. Iya. Minyak. Oke, pencoran. Aku nyimak deh. Oke. Nah, ini akan keluar seperti ini. Di sini ada Pak Galih, luar biasa Pak Galih, super trainer kita. Pak Galih. Kecil Bu Nur. Tadi itu minta enak masuk ayat ini. Berapa Oke. Masuk ayat. Apa tujuan tadi? Tujuh apa? Ini udah banyak nih, salah banyak amat. Ini nomor 2 soalnya apa? Kok banyak yang nggak selain Facebook dan Twitter orang update status lewat Bener kan? Saya nggak tahu. Oke, ya udah. Nah ini sudah ada hasilnya Bapak Ibu. Nah ini tadi kan Bu, tadi pemenangnya gimana ya? Kok ini kok ada yang hilang tadi itu? Kemarin saya sempat kebingungan, loh kok hilang gitu hasilnya. Nah ternyata ini ada di hasil Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini ada seru-seruan aja, ada di laporan kita, itu bisa dibuka. Ya di sini ada hasilnya, loading. Ya di sini ada hasilnya. Nah kemudian, nah di sini ada ringkasan. Oke. Nah di sini ada dashboard langsung. Jadi untuk yang tadi Bapak Ibu kan terlihat, maksudnya siapa yang tadi ngulang lagi dan segala macam atau yang sering banyak mengulang, ini bisa diklik kita klik lagi dashboard langsungnya. Ya, bisa kita lihat lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang kehilangan data tentang dashboard langsung, siapa yang mencetak poin terbanyak, yang ke atas sampai atas duluan, kemudian dan lain-lain. Karena yang muncul di laporan itu cuma dari skor yang paling tinggi sama paling rendah aja. Tapi untuk pejuangnya itu nggak ada di situ. Kemudian ada hustler yang paling bawah itu juga nggak terlihat. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti kehilangan ini, nanti tinggal diklik ya di sini Bapak Ibu di kembali ke beranda, saya kembali lagi ke report. Nah ke report nanti di dashboard langsung seperti itu. Nah ini ada nih ya, karena kita tadi sampai 80 tapi belum semua mencapai 80 karena tadi saya berhentikan. Jadi cuma 70 dari 127 siswa yang mencapai penguasaan, berarti cuma 70 orang dari 127 yang dapat nilai 80. Nah ini siapa aja pemenangnya. Oke, nah di sini Bu pemenangnya adalah sebentar. Saya mau cek dashboard langsungnya lagi. Siapa? Oke, kita nanti tolong di screenshot yang ada di diamond dan lain-lain ya Bu. Oke, ini pemenangnya adalah yang ini. Satu lagi yang ada 3 orang. Nah ini dia. Pertama adalah Ovi, yang kedua adalah Rida Gusnita, yang ketiga adalah Arbanun Orbita. Oke.
nanti Bapak Ibu ya nanti akan untuk menghubungi Ibu Nur Hasana untuk mendapatkan souvenir dari Quizzes Trainer. Baik Ibu, terima kasih. Dapat lagi Mbak. Bu, pernah dapat tahun yang lalu. Siap, oke, alhamdulillah. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Nur Hasana. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Ibu dia cuma 20 menit. Kalau lama, bisa berapa orang yang dapat door prize? Bu Nur langsung bingung nanti kalau urusan door prize. Iya, ya. Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Atau gimana nih Bu? Sudah malam? Atau open question? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pejuang kasih door prize Bu. Bu Nur, nih ada nih yang pejuang meminta door prize. Ini Pak Irfan ya tadi. Nyulang dulu. Oh, saya mau bertanya balik nih. Bapak Ibu dari daerah mana aja yang dapat door prize? Kalau lebih mahal ongkirnya, boleh saya ganti dengan pulsa atau OVO lagi gitu ya, boleh ya? Oke, sip ya. Ya jangan bisa Jarak terjauh, kalau jarak terjauh di mana Bu Nur katanya? Kita pernah itu ini dan mana ya? Jauh Magelang apa mana? Oh, jadi kalau yang terjauh berarti itu ya berupa voucher ya? Sebaiknya sih seperti itu karena lebih berat. Ini dari Magelang ini Bapak Rizky, SMA Taruna Nusantara. Ini yang kemarin malam ya. ya. Kemudian mohon diperbaiki screenshot yang itu ya, yang diupload ke link ya Bu Dia ya. Mungkin salah screenshot gitu ya yang dikirim. Iya, sudah kok Bu, sudah tadi sudah bisa dideteksi dan sudah ditanyakan, jadi emang salah kirim ternyata. Iya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah kita bacakan yang tadi. Mana tadi ya? Saya sudah kirim ke grup screenshotnya. Coba ya, saya baca. Urusan hadiah, door prize. Iya. Kemudian ini kalau boleh saya tanya, ini konsekuensi hukuman atau apa ya? Kenapa Bu? Jangan Bu. Enggak. Ada COD nggak apa-apa Bu katanya tuh. COD. Ya jadi Cius. tidak biaya pelatihannya mau. Cek ini tidak mudah mengecek screenshot screenshot teman-teman yang sudah membayar ya. Oke, di sini ada tingkat diamond Ibu Ovi, tingkat emas Ibu Rida, tingkat perak ada Ibu atau Bapak Arbanur Orbita Ibu ya, Ibu Yani tingkat perunggu, Gali Permana S tingkat besi. Waduh, ada tingkat besi. Ada tingkat besi jadi ya. kita ambil 3 orang nih. Tiga aja Bu. 3 ya. Jadi ini saya sudah share di grup. Bapak Ibu silakan untuk aktif saya ya atau WA saya. Perlu Bu Endi ya. Kenapa? Belum dapat, nanti minta sama Bu Yanti. Kan masih ada hari esok kan? Siapa? Yani ini ya? Iya, Bu Ada Yanti. hari ketiga ya. Mak, nanti khusus Mak, khusus. Khusus dari narasumber tuh ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja ya. Ada yang mau pantun lagi? Silakan untuk penutupan. Tidak Nomor burung cendrawasih cukup sekian. Oke, Terima kasih. Terus. Udah cukup sekian dan terima kasih. Dari Sumatera, dari oke. Sumatera. Dari Sumatera. Ayo siapa nih? Oke, udah ngantuk Bu. Dari Riau. Nah, dari Riau, Bu Rida, silakan mau kasih pantun. Ajar Bu, besok ngajar. Ajar ya. Jangan salahkan saya. Bu Rostini mau kasih pantun. Iya, boleh. Ya, ke pasar baru beli cookies. Cakep. Jangan lupa pakai Quizzes. Asik, keren, semangat, mantap tim. Aduh, Bu, ini dari saya usul sih. Ini kayaknya door prize-nya dari Bu Diah ini ya, Bu Rasti ya. Kita tembak langsung. Tembak.
ini langsung Iya. kontak Bu Diah langsung ya. Iya. Siap. Oke. Oke. Din, Terima kasih Nur, banyak Bu Yanti Oh nggak ada. iya. Hilang ya? Bapak Ibu. Ya udah ya. Oke. Ini sudah difoto ya, Bu Dia tadi ya? Udah. Ada. Udah ada di YouTube lah, silakan foto masing-masing. Sudah difoto semua nih, yakin? Tadi udah di awal kan? Oh, sudah. Sama Pak Rizal. Cuma nggak tahu deh. Silakan masing-masing. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ya Bu. Dari Dumai ada yang kasih pantun katanya tuh. Mana? Bunga mawar cantik warnanya katanya. Asik. Cakep. Sudahlah cantik. Bunga mawar cantik warnanya, sudahlah cantik aromanya harum juga. Terima kasih atas ilmunya. Semoga semua bisa berguna. Amin, amin. Amin. Keren. Cakep nih. Bu Devi. Kalau terima kasih atas door prize-nya gimana ya Bu? Enggak deh ya Bapak Ibu, door prize semua dari kita ya, kita bersama dan untuk kita semua ya. Alhamdulillah yang tidak dapat door prize pun semoga dapat door prize dari arah yang Amin. juga ya. Sudah dapat ilmunya Bu, alhamdulillah. Keren, dapat ilmunya ya. Nanti kita praktek bersama Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya pada malam hari ini. Kita semua super trainer khusus dari Tangerang Selatan mohon diri, mohon maaf apabila dalam penyampaian pada malam ini banyak kekurangan. Saya tutup dengan baca alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu super trainer. Terima kasih semua yang masih ini ada bapak-bapak. Iya, makan tahu. I love you. Ikan hiu makan tahu asik deh. Ikan hiu makan tahu emang ya. Emang doyan. Biasanya ikan hiunya ompong. Gak di absen ya. Udah. Makasih Bapak Ibu, besok lagi ya ketemu sama Mas Umar. Ya, besok-besok datang ya, besok hadir Bu ya. Dede, apa kabar Bu Dede? Baik. Bu Dede. Ih, Bu Dede, nggak ada mukanya. Mana sih wajahnya Bu Dede? Tuh baru keluar. Baik. Terima kasih, sampai besok. Cicil ya Bu, tarik.